Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi hari ini dengan materi yaitu protein. Anggota penyusun PPT hari ini adalah yang pertama saya, Revita Arendrivasti 190310101051, Leli Paramita 190310101046, dan Muhammad Alfian Baihaqi 190310101063. Kami adalah mahasiswa Teknik Kimia UPN Veteran Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas yaitu definisi protein, klasifikasi protein, fungsi protein, jenis protein, pembuatan protein, sifat protein, dan reaksi dari protein. Materi yang pertama yaitu definisi protein. Protein. Pengertian dari protein yaitu suatu polipeptida yang tersusun dari banyak asam amino. Protein merupakan molekul yang sangat vital untuk organisme yang terdapat di semua sel. Rantai asam amino dihubungkan dengan kovalin yang spesifik. Struktur dan fungsi protein ditentukan oleh kombinasi, jumlah, dan urutan asam amino. Kelompok protein tersebut adalah protein serat, protein globular, dan protein konjugasi. Protein serat. Protein serat disebut juga protein struktural yang bertugas membentuk kulit, otot, pembuluh darah, dan rambut. Protein globular. Protein globular adalah protein larut, yaitu albumin, yang terdapat telur dan serum. Globulin terdapat dalam serum, histon terdapat dalam jaringan kelenjar, dan bersama dengan asam nukleat, rotamina yang berhubungan dengan asam nukleat. Protein konjugasi. Protein konjugasi adalah protein yang berhubungan dengan suatu bagian non-protein, misalnya gula yang mempunyai berbagai fungsi dalam seluruh tubuh. Struktur dari protein itu sendiri dibedakan menjadi struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Struktur primer adalah rentetan asam amino dalam suatu molekul protein. Bentuk kerangka atau tulang belakang dari suatu protein disebut sebagai struktur sekunder yang merupakan pola lipatan berulang dari rangka protein. Dua pola terbanyak adalah alpha helix dan beta sheet. Materi yang selanjutnya yaitu klasifikasi protein. Klasifikasi protein berdasarkan bentuk molekulnya ada dua. Protein serabut. Protein ini berbentuk serabut, tidak larut dalam pelarut encer. Molekulnya terdiri atas rantai molekul yang panjang, sejajar dengan rantai utama. Fungsi dari protein ini adalah membentuk struktur bahan dan jaringan. Yang kedua yaitu protein globulin. Protein ini berbentuk seperti bola, banyak terdapat pada bahan hewani atau susu, daging, dan telur. Protein ini mudah larut dalam garam dan 14 asam encer dan mudah berubah karena pengaruh susu, konsentrasi garam, asam basa, serta mudah mengalami denaturasi. Kemudian berdasarkan komposisi zat penyusunnya, yang pertama protein sederhana. Protamin ini bersifat alkalis dan tidak mengalami koagulasi pada pemanasan. Albumin protein ini larut dalam air dan garam encer. Terdapat dalam putih telur, susu, darah, dan sayur-sayuran. Globulin larut dalam larutan garam mineral, tetapi tidak larut dalam air. Gutalin larut dalam asam dan basa encer, tetapi tidak larut dalam pelarut netral. Prolanin larut dalam etanol 50-90% dan tidak larut dalam air. Skleroprotein tidak larut dalam air dan solvent netral dan tahap terhadap hidrolisis enzimatis. Histon merupakan protein basa karena banyak mengandung lisin dan organin. Yang kedua yaitu protein majemuk. Poste protein mengandung gugus fosfat yang terikat pada gugus hidroksil dari serin dan treonin. Banyak terdapat pada susu dan kuning telur. Lipoprotein mengandung lipid asam lemak sehingga mempunyai kapasitas sebagai zat pengemulsi yang baik. Dapat pada telur, susu, dan darah. Nukleoprotein, kombinasi antara sesama nuklear dan protein, banyak terdapat dalam inti sel. Glikoprotein merupakan kombinasi antara karbohidrat dan protein. Kromoprotein yaitu kombinasi antara protein dengan gugus berpigmen yang biasanya mengandung unsur logam. Metaloprotein merupakan kompleks antara protein dan logam seperti komprotein. Fungsi protein. Fungsi protein. Protein berfungsi sebagai antibodi atau kebal. Protein inilah yang akan membantu sel antibodi dalam tubuh untuk mengidentifikasi dan memiliki antigen. Yang kedua, sebagai sumber energi. Mengonsumsi makanan yang mengandung protein tinggi dapat membantu manusia itu sendiri untuk merawat jaringan dan fungsi tubuh lainnya. Yang ketiga,
membantu metabolisme tubuh. Protein untuk menyeimbangkan cairan dalam tubuh dengan asam basa sehingga akan menciptakan kestabilan pH cairan pada tubuh kita. Yang keempat, memfasilitasi reaksi kimia. Protein mampu mengikat hemoglobin dan mengangkut oksigen dari dalam darah. Jenis protein. Berdasarkan sumbernya, protein dibagi menjadi dua jenis, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani merupakan protein yang berasal dari hewan, di mana hewan yang memakan tumbuhan mengubah protein nabati menjadi protein hewani. Contohnya yaitu daging sapi, daging ayam, susu, udang, telur, belut, ikan gabus, dan masih banyak lagi. Yang kedua, yaitu protein nabati. Protein nabati merupakan protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya jagung, kacang kedelai, kacang hijau, dan jenis kacang-kacangan lainnya yang mengandung protein tinggi. Berdasarkan bentuknya, protein dibagi menjadi dua jenis, yaitu protein fibriller dan protein globuler. Protein fibriller yaitu protein yang berbentuk serabut. Protein ini tidak larut dalam pelarut-pelarut encer, baik larutan garam, asam basa, maupun alkohol. Contohnya yaitu kolagen yang terdapat pada tulang rawan, miosin pada otot, keratin pada rambut, dan fibrin pada gulungan darah. Yang kedua, protein globuler. Protein ini merupakan protein yang berbentuk bola. Protein ini larut dalam larutan garam dan encer, juga lebih mudah berubah di bawah pengaruh suhu, konsentrasi garam, pelarut asam, dan basa dibandingkan protein fibriller. Protein ini mudah terdenaturasi. Pembuatan protein. Yang pertama yaitu pembentukan ikatan peptida. Untuk membentuk peptida dan protein, asam amino akan membentuk ikatan peptida dengan molekul asam amino lainnya. Peptida terbentuk karena adanya ikatan antara amida pada gugus amino dengan gugus hidroksil pada molekul lainnya melalui proses kondensasi. Di lain pihak, pemecahan ikatan peptida dinamakan dengan hidrolisis. Yang kedua ada pembentukan N-terminus dan C-terminus. Pada pembentukan protein ada pada asam amino yang berfungsi sebagai N-terminus dan C-terminus. Asam amino yang masih memiliki gugus amino dalam rangkaian protein dinamakan N-terminus, sedangkan yang masih memiliki gugus karbosilat dinamakan C-terminus. Berdasarkan konversi, penggambaran peptida dan protein selalu dimulai dengan N-terminus, kemudian diakhiri dengan C-terminus. Protein mempunyai berat molekul yang bervariasi dari 5.000 sampai beberapa juta. Selain itu, protein juga bersifat sebagai amfoter. Sifat-sifat protein sebagai amfoter ditentukan oleh gugus-gugusnya yang dapat mengion. Derajat ionisasi dari asam amino sangat dipengaruhi oleh pH-nya. Protein juga bersifat ionik. Jika protein banyak mengandung asam amino yang bersifat asam, glutamat dan asparat, protein mempunyai titik isoelektrik yang rendah. Protein juga bisa berhidrasi. Beberapa protein dapat membentuk gel. Protein yang cepat membentuk gel mempunyai struktur 3 dimensi yang bergandengan dengan ikatan hidrogen. Bila konsentrasi garam tinggi, kelarutan protein akan turun. Peristiwa ini disebut dengan salting out. Protein dapat mengendap dalam garam berkonsentrasi tinggi, logam berat, dan alkohol. Protein juga dapat menyebabkan koagulasi dengan suhu efektif berkisar antara 38 sampai 75. Terjadinya denaturasi protein tahap awal pada saat protein dikenai suhu pemanasan sekitar 50 derajat. Protein tersebut belum bisa dikatakan rusak, hanya mengalami perubahan struktur sekunder, tersier, dan quaterner.
Reaksi Sakaguchi. Pada dasarnya pengujian reaksi asam amino dan protein dengan reaksi Sakaguchi merupakan suatu reaksi di mana reaksi ini dilakukan dengan menggunakan pereaksi nafol dan natrium hipobromit. Pada dasarnya reaksi ini dapat memberi hasil positif apabila ada gugus guanidin. Jadi proteinnya mengandung arginin dapat menghasilkan warna merah. 2. Reaksi Santo protein. Pada dasarnya reaksi ini dilakukan dengan cara menambahkan larutan asam nitrat pecan ke dalam larutan protein. Setelah dicampur terjadi endapan putih yang dapat berubah menjadi kuning apabila dipanaskan. Reaksi yang terjadi adalah nitrasi pada inti benzena yang terdapat pada molekul protein. Jadi reaksi ini positif jika mengandung tirosin, fenilalanin, dan triptofan. 3. Reaksi Hopkins-Cole. Larutan protein yang mengandung triptofan dapat direaksikan dengan reaksi Hopkins-Cole yang mengandung asam glioksilat. Setelah dicampur dengan reaksi Hopkins-Cole, asam sulfat dituangkan perlahan-lahan sehingga membentuk lapisan di bawah larutan protein. Beberapa saat kemudian akan terjadi cincin ungu pada batas antara kedua lapisan. Reaksi Hopkins-Cole memberi hasil positif khas untuk gugus indol dalam protein. 3. Reaksi Milon. Pada dasarnya reaksi Milon ini dilakukan dengan menambahkan reaksi Milon ke dalam larutan protein. Pada dasarnya reaksi Milon dibuat dengan cara mencampurkan larutan merkuro dan merkuri nitrat dalam asam nitrat. Hasil pencampuran akan menghasilkan endapan putih yang dapat berubah menjadi merah oleh pemanasan. Pada dasarnya reaksi ini positif untuk fenol karena terbentuknya senyawa merkuri dengan gugus hidroksi fenil yang berwarna. 5. Reaksi natrium nitroprusida. Pada reaksi natrium nitroprusida dalam larutan amonia akan menghasilkan warna merah dengan protein yang punya gugus SH bebas. Sehingga protein yang mengandung cysteine dapat memberikan hasil positif jika direaksikan dengan larutan asam amino dan protein. 6. Metode Buret. Dalam melakukan pengujian terhadap asam amino dan protein ini dapat dilakukan dengan metode sederhana, yakni metode Buret. Dalam hal ini metode Buret dilakukan dengan cara membuat alkalis larutan protein dengan NaOH, kemudian ditambahkan CuSO4 encer. Pada dasarnya, pengujian ini dilakukan untuk menunjukkan adanya senyawa-senyawa yang mengandung gugus amida asam yang berada bersama gugus amida yang lain. Uji ini memberikan reaksi positif, yaitu ditandai dengan timbulnya warna violet atau biru violet pada larutan yang akan diuji. Sekian dari video kami. Apabila ada pertanyaan yang membingungkan, silakan komen di bawah. Salam dari UPN Veteran Jawa Timur Teknik Kimia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.